Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan belajar mengenai membuat laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah ada lembar atau sheet, untuk laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama kali saya lakukan adalah memberikan nama dan nomor ujian dengan cara mengkopikan dari lembar sheet sebelumnya, seperti itu. Kemudian di bagian laporan keuangan ini yang harus kalian buat yang pertama adalah laporan laba rugi terlebih dahulu, sehingga pada kolom bagian atas ini jangan lupa diberikan kop berupa nama banknya. Di sini adalah Bank Muamalah. Kemudian di bagian kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Yang bagian bawahnya adalah periodenya, yaitu di akhir bulan per 30 April 2019. Nah, sampai di sini pada kolom berikutnya atau di bawahnya persis itu jangan lupa dituliskan pendapatan dan bebannya, seperti itu. Jadi yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban perusahaan. Dalam hal ini yang pertama harus dituliskan yaitu pendapatan terlebih dahulu. Nah, pendapatan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kita buka dulu neraca saldo akhirnya. Yang pertama adalah pendapatan lain-lain, pendapatan pembiayaan, kemudian margin, dan bagi hasil. Nah, margin yang dimaksudkan di sini adalah yang sudah berupa margin keuntungan. Kalau masih berupa tangguhan itu belum masuk ke laporan laba rugi, tapi masuknya ke laporan posisi keuangan. Nah, sampai sini kita tulis terlebih dahulu nama-nama akunnya, atau di sini saya langsung kopikan saja. Bagi hasil pembiayaan mudharabah, bagi hasil pembiayaan musyarakah, margin keuntungan murabahah, kemudian pendapatan administrasi pembiayaan, dan yang terakhir adalah pendapatan administrasi lain-lain. Saya copy, saya pastekan di sini. Kemudian pada kolom sebelahnya di C saya tulis sama dengan, terus saya buka neraca saldo akhir. Saya sorot di kolom D27, yaitu angka dari bagi hasil pembiayaan mudharabah, kemudian saya enter. Nah, kemudian saya balik lagi sorot di C7 di bagian sini. Saya klik plus di bagian pojok kanan bawah sampai kursornya berbentuk plus, kemudian saya klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nanti akan secara otomatis menyorot ke bagian neraca saldo akhir, seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini jangan lupa diberikan underscore. Nah, bukan underscore tapi garis bawah yang tebal, seperti itu ya. Line colornya sudah, line stylenya sudah. Oke, langsung saya klik di sini. Nah, jadi sini akan berupa tebal seperti ini ya. Oke, kemudian yang bagian sebelah kirinya itu kan ada garis bawah, itu dihilangkan terlebih dahulu dengan klik no border di sini. Nah, jadi sekarang tampilannya seperti ini. Kemudian penjumlahannya di sini kan harus dijumlahkan. Itu kalian tuliskan di kolom D12 atau satu kolom setelah kolom C tersebut dan berada di bawahnya. Saya tulis di sini sama dengan sum kurung buka di blok C7 sampai dengan C11
dikurung tutup, dan di enter. Nah, ini adalah jumlah pendapatan bank di bulan April. Kemudian dilanjutkan dengan bebannya. Beban, kita buka neraca saldo akhir, bebannya ada 3, dikopikan, dipaste, di no border, kemudian di sampingnya sama dengan neraca saldo akhir bagian C31, kemudian di enter. Bagian C14, kursornya plus, kemudian diklik 2 kali seperti ini. Kemudian jangan lupa digambar line stylenya juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada bagian D17 dijumlahkan untuk bebannya sama dengan sum kurung buka blok C14 sampai dengan C16, kemudian di enter. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian pada bagian bawah sini, di sini nih, itu kalian tulis laba atau rugi. Nah, untuk menentukan laba atau ruginya itu diketahui dari mana? Diketahui dari pendapatan, total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, sebelum dikurangi, saya berikan underline dulu, garis bawah dulu di sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian saya tulis di kolom D18 sama dengan sorot bagian total pendapatan atau di D12, beri tanda kurung, sorot di D17, kemudian di enter. Nah, apabila hasilnya adalah positif, maka ini adalah laba. Kita tulis laba. Apabila hasilnya negatif, maka di sini adalah kerugian kalian. Nah, untuk biar rapi, kolom laba ini saya rata kanan, kemudian ditebal. Ini adalah labanya. Itu. Kemudian saya berikan garis di kanan kirinya dengan cara di blok. Kemudian dari A3 sampai dengan D19, jangan D19, D18 seperti ini. Kemudian pada bagian border kalian klik tick outside border, yang ini tick outside border. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Sekarang kopnya itu di blok di merge and center seperti ini, yang bawahnya juga kemudian diberikan dengan tick bottom border di bagian periode, itu kalian klik tick bottom border seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini sehingga laporan keuangan kalian menjadi rapi seperti itu ya. Pada bagian selanjutnya saya kopikan yang merger bank muamalah sampai dengan periode. Saya klik kanan copy, saya pastekan di bagian kiri A21, klik kanan paste. Kemudian laporan laba ruginya saya ganti menjadi laporan perubahan ekuitas, saya enter. Kemudian di bawahnya saya tuliskan modal di setor dan akun laba. Di sini bisa laba, bisa rugi tergantung dari hasil laporan laba ruginya. Seperti itu ya. Kemudian di bagian bawah sendiri adalah modal akhir. Nah, di sini modal akhirnya saya pertebal. Kemudian modal disetor di bagian C24 ini, klik sama dengan buka neraca saldo akhir, diklik pada bagian D26 atau saldo dari modal disetor, kemudian di enter. Untuk labanya di bagian C25, klik sama dengan
klik sama dengan, kemudian sorot di bagian D18 atau saldo dari laba, kemudian di enter. Nah, bagian modal akhir diklik sama dengan, C24 dikurangi C25 di enter. Bukan dikurangi, maaf salah. Karena ini laba maka ditambah, atau kalau mau pakai rumus bisa sama dengan sum kurung buka sorot C24 dan C25, kemudian salah posisi kan, C24 dan C25, kemudian di enter, nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa pada bagian C25 diberikan garis bawah, jadi nanti munculnya seperti ini. Sekarang tinggal kita pertebal, kemudian kita blok, kemudian kita klik tick outside border. Nah, nanti hasilnya seperti ini untuk laporan keuangan. Oh iya, saya lupa, ini itu harusnya di posisi sebelah kanan. Nah, jadi salah. Nah, seperti ini. Ini harusnya di kanan. Line style. Nah, seperti ini. Stylenya terlalu tebal. Nah, ini jadi rapi. Ini ya. Kemudian pada bagian bawah saya copy lagi, klik kanan copy, taruh di bawahnya. Kita saat ini akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, di sini laporan posisi keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Maka kita tulis dulu aktiva di sini. Kemudian kita merge and center dan kita bold seperti ini ya. Pada bagian aktiva itu kita tuliskan ada aset, kemudian ada kas, kemudian ada piutang, murabahah, kemudian ada margin murabahah tanggungan. Nah, di sini kalau margin murabahah tangguhan itu agak menjorok ke kanan karena dia berada pada posisi kredit, seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, masih ada pembiayaan mudharabah, ada cadangan kerugian piutang, mudharabah. Kemudian ada pembiayaan musyarakah, ada cadangan kerugian piutang musyarakah, kemudian ada aset tetap, ada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, setelah itu sekarang kita isi terlebih dahulu kolom kas itu berada di D35, klik sama dengan sorot neraca saldo akhir kas, enter. Kemudian piutang murabahah juga di C36, klik sama dengan sorot neraca saldo akhir pada bagian piutang murabahah, kemudian di enter. Nah, untuk saldo margin murabahah tangguhan ini diklik sama dengan di bagian sebelah kanannya sama dengan, kemudian neraca saldo akhir, saldonya 94 ini di enter, kemudian diketikkan di bagian C37 kurung buka angkanya saja 94450 000 kurung tutup, enter. Nah, kemudian bagian D37 langsung dihapus. Pada bagian A38 sampai dengan B38 di blok, klik kanan,
insert down, oke. Pada bagian C37 disorot, kemudian diberikan tick bottom border. Kemudian pada bagian D38 diklik sama dengan sum kurung buka sorot C36 sampai dengan C37, kemudian di enter. Ini ya. Kita lanjutkan seterusnya sama dengan neraca saldo akhir. Enter sama dengan cadangan, kita tuliskan di C40 kurung buka 10 juta kurung tutup, enter. Di delete di bagian D40, kemudian blok A41 sampai dengan B41, insert, oke. Tadi ya, langsung saja, saya tidak akan banyak bicara. Kalian cukup perhatikan. Kemudian di sini kita jumlahkan seluruhnya, klik sama dengan pada bagian D48, klik sama dengan sum kurung buka sorot D35 sampai dengan D46, kemudian di enter. Ini adalah jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita lanjutkan pada bagian aktiva ini, kita copy. Kemudian kita pastekan di A49. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bagian sini di A49 ini diganti dengan pasifa. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Pasifa itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah liabilitas. Kita tulis dulu. Liabilitas. Nah, liabilitas ini kita blok tebal. Kemudian di B51 yang termasuk dalam liabilitas adalah akun wadiah, yaitu tabungan wadiah dan giro wadiah. Kemudian saya lanjutkan, ada dana sirkah temporer. Yang termasuk ke dalam dana sirkah temporer adalah akun-akun mudaroba, yaitu ada tabungan mudaroba dan deposito mudaroba. Kemudian ada dana titipan. Dana titipan berupa, kita cek neraca saldo akhir, kita copy. Ada dana titipan zakat, PLN dan PDAM, kemudian kita pastekan di B57 seperti ini, kemudian di no border. Kita lanjutkan, yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas di sini adalah modal akhir. Kita ambil saldonya dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas, kemudian di enter seperti ini, sama dengan sorot bagian modal akhir, gitu ya. Kita lanjutkan, tabungan wadiah sama dengan, kemudian giro wadiah sama dengan, kemudian tabungan mudaroba, deposito mudaroba, kemudian ada dana titipan zakat, kemudian saya berikan insert di kolom A53, insert, oke, seperti ini. Kita jumlahkan kayak gini, di A57 sampai B57 juga di insert.
ini salah posisi, harusnya agak turun di sini ya, urut sama zakat. Dana titipan tadi salah nih, yang di blok itu A57 sampai dengan C57, kemudian di insert, oke, seperti ini, dikopikan rumusnya. Yang terakhir ini dipindah, menyesuaikan seperti ini ya, ekuitasnya di insert, nah kayak gini. Ini ya, jangan lupa diberikan garis bawah, pakainya border ya, jangan pakai underline. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian dijumlahkan di bagian D65, klik sama dengan zoom blok D53 sampai D64, kemudian enter. Di bagian sini itu kita bold, bagian sini juga kita bold, di D48 dan D65 ya yang di bold, dan pastikan saldo D48 dan D65 jumlahnya sama. Ini adalah 1.436.023.500 rupiah. Kemudian untuk merapikan ini kita berikan apa namanya, kita klik, kita blok dulu, kemudian buka border, klik outside border seperti ini, kemudian klik di bagian aktiva, klik outside border lagi, bagian pasiva juga sama, klik outside border, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian pada bagian kopnya ini, bank muamalah dan periode itu juga di bold atau dipertebal. Ini juga sama. Ini juga. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian sudah selesai, bisa langsung dicetak dengan cara kalian blok bagian yang akan kalian cetak. Misalkan ini saya akan mencetak kolom A1 sampai dengan D65 seperti ini. Jadi saya blok, kemudian saya klik page layout, kemudian klik print area, kemudian set print area. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di bagian file, klik print, kemudian klik previewnya, dicek nih. Nah, ini previewnya kalian buat jadi satu lembar nih. Ini juga bisa dibuat beberapa lembar ya. Contohnya di sini di bagian page setup itu kalian pilih fit to one. Tapi kalau semacam buku besar gitu, itu kan tidak mungkin jadi fit to one. Jadi nanti bisa diklik di adjust to, kemudian menyesuaikan besarannya, bisa diperbesar atau diperkecil. Ini saya coba perbesar jadi 100 ya. Nah, kalau 100 ternyata nggak muat jadi satu lembar. Coba ukuran kertasnya kita rubah dulu. Kita cek custom page size-nya berapa dengan klik more paper size, option, use definite, user defined. Di bagian sini kita ganti 215, bagian bawah menjadi 330, kemudian di enter lagi. Oke, tampilannya masih seperti ini. Kita sesuaikan lagi adjustnya, kita kurangi, klik OK. Masih kurang, kita kurangi lagi, klik OK. Masih kurang juga, kita cek marginnya, kita bisa perkecil top, bottom, right, left. Nah, kita bisa menyesuaikan. Nah, jadinya nanti seperti ini nih. Ini akan saya perkecil lagi. Nah, ini bisa menyesuaikan, terserah kalian mau dibuat seperti apa. Bisa diperbesar lagi.
menyesuaikan saja. Nah, yang tambah yang sudah rapi kalian bisa klik print seperti itu. Nanti hasil printerannya dikumpulkan kepada penguji seperti itu ya. Jangan lupa filenya ini kalian klik simpan. Baik, gambar disket ini adalah gambar simpan yang akan kalian kumpulkan nanti seluruhnya, yaitu mulai dari daftar akun, neraca saldo awal, jurnal umum, buku besar, neraca saldo akhir, hingga laporan posisi keuangan. Seperti itu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.